Shalom, salam sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Saat ini saya ingin cerita santai tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saya. Pernah saya bersaksi tentang seorang bapak tua yang sering mencari saya untuk curhat ketika ada masalah apapun. Ada suatu waktu sekitar mungkin sebulan lebih yang lalu, itu ketika bapak itu datang, saya sendirian di rumah, pintu terkunci, jendela rumah terbuka. Sekitar jam 11 siang itu bapak itu datang dan mengetuk pintu, memanggil saya menyaut, "Ada apa?" Saya bilang. Katanya, "Enggak ada, hanya mau main aja." Karena sudah menahan rasa yang sudah sangat tidak enak, sudah sangat enek seperti itu, sudah merasa sangat risih. Akhirnya pintu itu tidak saya buka. Bapak itu menunggu sangat lama di luar pintu. Dia berusaha membuka pintu dan pintu itu terkunci. Kemudian dia bertanya, "Ajun nggak di rumah ya?" Saya bilang, "Iya." Terus saya nggak keluar, saya tetap di dalam. Kemudian menunggu beberapa lama, dia pergi. Sejak saat itu selama sebulan lebih dia tidak ke rumah. Dia marah kepada saya. Dia bercerita kepada orang bahwa dia adalah pria yang bukan pria brengsek, pria baik-baik yang tidak macam-macam. Tetapi setelah itu hubungan saya sama bapak tua ini kembali membaik, karena selama sebulan itu memang saya merasa sangat tidak enak hati memperlakukannya seperti itu. Saya terus terang tidak bisa membalas yang jahat dengan yang jahat. Memang saya sangat risih dan merasa sangat tidak nyaman ketika bapak itu sering kali menemui saya. Saya sangat tidak nyaman dan sangat risih, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menolong saya, yang membuat saya nyaman, terutama suami saya. Ketika saya bercerita tentang semua hal itu, dia tidak bisa merasakan bahwa saya itu sangat tidak nyaman dan tidak bisa menolong saya. Kemarin juga bapak itu datang curhat sama saya tentang masalahnya. Meskipun dalam keadaan tidak nyaman, tetap saya memberikan kekuatan, kata-kata semangat. Karena saya juga kasihan dengan bapak tua itu, karena hidup menjadi manusia tidak punya pengharapan. Dia bercerita tentang istrinya yang saat ini sedang gagal ginjal dan harus cuci darah, tetapi tidak ada pengobatan apapun karena keluarga dari istrinya itu menolak. Saya sudah berdoa kepada istrinya itu, berdoa, mungkin dia mengharapkan mujizat Tuhan, dan saya sudah berdoa, dan saya dan dia mengharapkan mujizat Tuhan terjadi. Jadi saya serahkan kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Cuman bapak ini seringkali tidak tahu diri, yang sangat membuat saya risih dan tidak nyaman. Tetapi saya tidak bisa membalas jahat dengan yang jahat. Ada beberapa waktu yang lalu, ketika abang saya di suatu waktu itu, pada waktu itu ya ingin mencari masalah dengan saya, mencari kesalahan saya, padahal bukan saya yang bersalah pada waktu itu. Tapi berkali-kali kuasa Tuhan Yesus, Roh Kudus memampukan saya untuk terus mengampuni dia berkali-kali. Meskipun saya merasa saya selalu
dikecilkan dan dia berlaku sewenang-wenang dengan saya karena dia abang saya. Tetapi Tuhan mengajarkan saya untuk mengampuni dia meskipun sangat sakit sampai beberapa waktu lalu. Meskipun saya dibegitukan terus, tapi pada suatu waktu dia mengundang saya dalam suatu acara. Saya ke sana dan saya juga disalahkan. Dia selalu mencari gara-gara dengan saya, tapi saya tidak bisa menolak untuk tidak datang waktu itu karena saya kasihan dengan dia dan menghargai dia, karena di dalam acara itu tidak ada satu keluarga dari sebelah abang itu yang hadir, saudara kandung, karena mama dan bapak sudah tidak ada. Meskipun harus menahan segala rasa yang bergelora di dalam dada, tapi saya tetap hadir dan saya diperlakukan juga kurang baik di saat itu. Tetapi ketika saat sedang mengalami berbagai macam hal, saya diingatkan kedagingan saya itu diproses. Itu sangat sakit sekali. Apakah kita terus mau menerima proses itu atau kita menolak? Karena ketika kita diproses, keegoan kita, keangkuhan kita itu pasti menolak, tidak mau lari dari masalah. Seperti kejadian yang saya alami saat ini bersama dengan suami. Meskipun jiwa dan hati saya tersiksa bersama dengan suami, tetapi jika saya memilih untuk lari dari proses yang Tuhan izinkan, maka saya tidak akan jadi seperti sekarang ini. Saya takut sekali jika saya tidak bersaksi akan kehilangan cahaya kemuliaan Tuhan, materai ilahi, aura tubuh. Saya takut sekali jika saya tergerus oleh roh dunia ini, oleh arus dunia ini. Karena itu semakin saya mau dekat sama Tuhan, pujian, penyembahan, doa, puasa, baca firman, dan bersaksi, dan ikuti ibadah pasukan 77, mengikuti pengajaran dari hamba-hamba ilahi, yaitu mempelai Faye, Bapak Aditya Nugrahanto dan Bapak Eman, dan juga mengikuti ibadah pasukan 77 Bapak Surgawi. Itu yang terus saya lakukan, karena apa yang kemuliaan yang Tuhan sudah berikan kepada saya saat ini itu harus dipertahankan dan diperjuangkan. Karena meskipun sudah bercahaya, sudah mempunyai materai, itu bisa hilang ketika saya tidak menjaga hidup saya, tidak menjaga hati saya, tidak mau diproses oleh Tuhan dengan berbagai masalah-masalah dalam hidup saya. Saya ingat suatu waktu ketika suami saya, waktu itu suami saya hampir berminggu-minggu tidak bekerja, tetapi kami diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang tidak ada habis-habisnya, berkat yang khusus dari Tuhan buat saya. Itulah yang saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari kami. Selama itu suami saya tidak bekerja, tapi pemeliharaan Tuhan Bapa buat saya itu ya dan amin. Mempelai ilahi berkata, Tuh Bapa akan memelihara kita, memberkati kita, anak-anaknya yang berjam-jam itu memuji menyembah Dia, yang berdoa, membaca firman, yang berpuasa, yang menyembah Dia, itu pasti Bapa akan berkati. Ya dan amin itu saya imani karena saya mengalaminya sendiri. Ketika ada masalah apapun,
itu suami tidak bekerja, mungkin besok kita tidak tahu mau makan apa, ataupun ada masalah-masalah bertubi-tubi, saya hanya datang sujud di kaki Tuhan, nggak pusing apa-apa, hanya memuji menyembah Tuhan. Bapa, doa Bapa kami itu ya dan amin. Bapa selalu memelihara dan menjaga kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Inilah yang membuat saya begitu kecewa dengan suami saya, karena 3 hari yang lalu dia memberi 400.000 rupiah untuk bertahan 1 minggu. Uang belanja itu belum lagi beli beras, ban sepeda yang rusak dibetulkan, itu sudah terpotong seperti itu. Bukan masalahnya uang yang dia berikan itu tidak cukup, bukan, tetapi karena apa? Karena dia lupa ketika bagaimana Bapa memelihara kami ketika dia sama sekali tidak bekerja, dan dia mengatakan, dia lupa bahwa dengan berkat itulah saya mengatur keluarga, segala keperluannya, segala keperluan anak-anak, segala pekerjaan rumah tangga itu yang saya selesaikan. Dia lupa seperti hal itu. Tapi itulah proses yang Tuhan izinkan saya untuk saya lakukan, untuk saya lalui. Jika saya lari dari proses itu, maka saya gagal untuk berada di rencananya Tuhan di dalam kehidupan saya. Demikian, terpuji nama Tuhan, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan cinta, belas kasihan, kemurahan bagi semua orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus dan terus mengikuti dan melakukan apa yang Bapa kehendaki. Terpuji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.